Shalom adik-adik sekolah minggu, halo. Kembali lagi dalam ibadah online sekolah minggu saat ini. Pagi hari ini kita ditemani oleh Tante Erni yang kemarin saya sudah lihat. Jumpa lagi semuanya. Dan minggu ini kita ditemani oleh Om Vicky. Halo, baru pertama kali ketemu dengan adik-adik. Dan minggu ini kita ditemani oleh pemain musik. Kalian sudah kenal yang main musik, Papa At keyboard. Yeay. Om Michael yang main bass saat ini. Dan minggu ini ada Koko Evan yang menemani kita di Kajun. Oke, semuanya udah siap belum? Udah dong. Udah, Sudah oke. siap semua. Jangan lupa ya, ada aturannya kalau misalnya kita ibadah online. Yang pertama apa Tante Erni? Adik-adik semuanya sudah harus dalam kondisi mandi dan duduk yang manis, berpakaian rapi. Betul, rapi ya, rapi. Kemudian yang kedua, gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main handphone, gak boleh sambil minum, ganggu konsentrasi nantinya. Iya. Yang ketiga, harus siapin Alkitabnya. Betul. Penting sekali. Penting Alkitab lo ya, Betul. bukan Alkitab lo. Oke, siap? Kita mau menyembah Tuhan minggu ini. Sama-sama kita mau angkat pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Ayo kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Pada saat hari ini ku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, memuji Tuhan. Ucap syukur Amin. buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan, Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, kita pujikan kembali dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, lambaikan tangannya. Amin. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, katakan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus.
katakan ku sembahkan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Kami datang Tuhan. Amin. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan dalam pimpinan, dalam pimpinan-Mu. Tuhan dalam pimpinan-Mu. Tuhan. Ayo lipat tangannya, ambil sikap doa yang benar. Tutup matanya, Tante Erni mau berdoa. Mari adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan kembali kumpulkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk kami mengadakan ibadah online pada saat ini Tuhan. Kami mengundang Tuhan beracara di dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Adik-adik yang berada di rumah, kami semua yang ada di sini Tuhan sertai kami. Tuhan kuasai kami, Tuhan pimpin kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memulai ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Udah siap memuji Tuhan belum? Siap dong Om. Semangat, ayo. Semangat Semuanya adik-adik semangat, ya. tetap bangkit berdiri. Semuanya penuh Kita mau memuji sukacita. Tuhan. Kita mau bersuka cita, oke? Amin. Sama Tante Erni dan Om Vicky pagi hari sama Amin, semuanya. Ayo, kita mau angkat pujian kita yang pertama, tepuk tangan, haleluya. Ayo semuanya, gerakin tubuhnya. Tepuk tangan yang semangat buat Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Suruh umat Allah bersuka cita. Injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Tepuk tangan, tepuk Tangan. haleluya. Suruh umat Allah bersuka cita. Injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya. Suruh umat Allah bersuka cita. Injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi, kita akan tampil. Kita akan tampil jadi pemenang. Kita akan tampil jadi pemenang. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Masih tetap semangat, masih bangkit berdiri. Kiranya kasih Tuhan selalu bertambah Amin. setiap hari dalam Amin. kehidupan kita. Ayo kita angkat pujian berikutnya. Bertambah-tambah. Pakai gerakannya ya. Walaupun di rumah ingat pakai gerakannya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah lebar, amin. Bertambah semakin tinggi, kasih Yesus dalamku, dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus
dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya putar semuanya. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku, dalamnya semuanya. Dalamnya, siap-siap turun ke bawah, lebarnya puter. Amin. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam, kasih Yesus. Kasih Yesus dalamku, sekali lagi kasih Yesus dalamku. Iya, hebat. Sip semuanya buat adik-adik yang tetap semangat. Hebat. Ayo, sekarang waktunya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ngintip-ngintip. Hati-hati jangan ngintip-ngintip. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hati kami. Kami senantiasa Engkau jaga dan Engkau lindungi. Saat ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mendidik kami, Tuhan yang mengajar kami. Berkati juga Tante Erni yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami, sehingga kami boleh mendengar dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sudah siap dong semuanya untuk dengar firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mulai cerita sekolah minggu hari ini, Tante Erni mau ingetin sekali lagi untuk tugas ayat hafalan yang diberikan oleh Tante Christine minggu lalu. Ayo, Tante Erni yakin semuanya sudah ngumpulin tugasnya ya. Nah, apa ya ayat hafalan minggu lalu? Nah, Tante Erni inget nih, di dalam Filipi 2 ayat 10. Apa sih isinya adik-adik firman Tuhan itu? Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, adik-adik yang sudah mengumpulkan tugasnya, kita lihat sama-sama yuk. Ini videonya. Shalom, aku Livi. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Ayat hafalan Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada atas bumi dan yang di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi. Shalom, Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi. Terima kasih. Shalom, saya Sharon. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terima kasih. Filipi 2 Filipi 2 ayat 10. ayat 10. Supaya Supaya dalam tiap nama Yesus saya Yesus bertekuk bertekuk lutut lutut segala supaya yang ada yang anda di langit diami dan dan yang ada di ada arti atas bumi atas bumi dan yang ada dan yang ada di bawah bumi. apa nama bumi. Yesua Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dadah. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Shalom, Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah yang ada di atas langit dan juga yang ada di atas bumi dan juga yang ada di bawah bumi. Terima kasih. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan segala yang di atas bumi dan segala yang di bawah bumi. Terima kasih. Shalom semua, nama aku Margiana. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di atas langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Selamat malam, terima kasih. Ya kan, lihat, puji Tuhan, semuanya adik-adik pada pinter-pinter. Kita kasih tepuk tangan dulu dong semua buat adik-adik yang pinter-pinter ya. Lanjutkan tugas baiknya ini, karena dari hari ke hari sekalipun kita semuanya dengar firman Tuhan secara online di rumah, kita harus selalu ingat dan selalu menambah-nambah hafalan-hafalan kita akan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang apa ya adik-adik ya? Nah, hari ini Tante Erni mau cerita firman Tuhan yang sebenarnya sudah tidak asing lagi buat adik-adik.
Mungkin ada adik-adik yang sudah mendengar juga cerita ini. Tapi bagi adik-adik yang sudah mendengar maupun yang belum dengar, kita percaya firman Tuhan senantiasa kita dengar terus-menerus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik ya. Nah, pagi ini atau hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perkawinan di Kana. Nah, ada tuh yang kasak-kusuk, udah tahu ceritanya, udah tahu ceritanya gitu. Nah, apa sih ceritanya? Yuk, nah, kita akan dengar sama-sama hari ini ya, perkawinan di Kana. Nah, adik-adik tahu nggak sih atau pernah nggak sih mengunjungi acara perkawinan? Nah, acara perkawinan tuh biasanya berlangsung meriah, senang, gembira, atau sedih? Tentunya gembira ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik di rumah ada yang pernah pergi ke pernikahan om tantenya, atau pernikahan kakaknya, pernikahan saudara-saudaranya. Nah tentunya yang kita tahu, yang namanya perkawinan ini semuanya berlangsung acaranya meriah. Orang-orang yang datang juga orang-orang yang penuh dengan gembira. Karena apa? Acara perkawinan itu acara yang sukacita. Hari ini perkawinan di negeri Kana ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, Alkitab ayo. Tante Erni ingetin sekali lagi, mana Alkitabnya adik-adik? Semuanya sudah disiapkan? Oke, adik-adik bisa buka di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 11. Nah, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di situ judulnya sudah jelas nih adik-adik, perkawinan di Kana. Tante Erni gak akan baca satu persatu buat adik-adik, tapi adik-adik bisa baca sendiri nanti di rumah sambil mendengarkan cerita firman Tuhan ini ya. Nah adik-adik seperti Tante Erni tadi bilang, kalau yang namanya perkawinan itu acaranya bahagia, gembira. Nah suatu ketika Tuhan Yesus masih melayani di bumi, Tuhan Yesus juga menghadiri perkawinan bersama dengan ibunya. Yesus hadir bersama dengan ibu Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus juga hadir pada saat itu. Nah adik-adik, seperti kita ketahui bahwa yang namanya perkawinan itu acaranya selalu berlangsung meriah ya. Banyak makanan, banyak minuman, banyak kue-kue, banyak tamu yang pasti ya. Nah makanan yang disediakan juga biasanya makanan yang enak-enak ya adik-adik ya. Dan juga minuman yang disediakan juga minuman yang baik. Nah pada zaman itu perkawinan di negeri Kana juga disediakan makanan yang banyak dan juga disediakan minuman anggur yang enak adik-adik. Ya, nah waktu itu ceritanya Ibu Yesus bersama dengan Yesus pergi perkawinan di Kana ini. Nah ternyata ternyata adik-adik ada satu hal yang terjadi. Ibu Yesus itu mendengar kasak-kusuk di antara para pelayan pesta. Jadi di pesta itu ada para pelayan yang melayani minum, melayani makan ya. Ternyata ada kasak-kusuk saudara adik-adik ya. Jadi Ibu Yesus tuh mendengar para pelayan itu bilang gini, aduh anggurnya habis, anggurnya habis. Wah Ibu Yesus dengar, apa? Anggurnya habis. Waduh adik-adik, dalam satu perkawinan, dalam satu acara pesta, kalau ada kehabisan sementara tamunya masih banyak, itu gimana adik-adik? Malu ya, malu. Ini masalah adik-adik, masalah besar. Jadi pada waktu perkawinan di Kana itu, anggurnya habis adik-adik. Wah, Ibu Yesus langsung bilang gini, dia langsung datang kepada Yesus. Jadi Ibu Yesus langsung menghampiri Yesus, langsung bilang sama Tuhan Yesus gini ya, mereka kehabisan anggur nak. Ibu Yesus ngomong gitu sama Tuhan Yesus ya, mereka kehabisan anggur nak. Kemudian Tuhan Yesus memandang kepada ibunya dan berkata, apa yang engkau ingin aku lakukan Bu? Waktuku belum tiba. Tuhan Yesus bilang begitu adik-adik ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus tetap mau menolong. Ibu Yesus kemudian pergi kepada para pelayan pesta itu. Kemudian Ibu Yesus bilang sama mereka, apa yang
dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Jadi Bu Yesus bilang sama pelayannya, nanti kalau dikasih tahu sama Tuhan Yesus harus gimana-gimana, dengerin ya, lakukan gitu loh. Ibu Yesus berkata begitu. Kemudian pelayan itu diam dan mereka melakukan. Kemudian Tuhan Yesus datang berkata kepada para pelayan itu, bilang gini, ambil tempayan-tempayan yang ada. Nah, biasanya waktu zaman dulu itu, orang-orang menyediakan minuman itu di dalam tempayan besar adik-adik. Nah, waktu itu para pelayan kemudian mengambil tempayan, ada 6 tempayan yang besar di situ ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pelayan itu, cedoklah air dan masukkan ke dalam tempayan itu. Jadi tempayan itu sama Tuhan Yesus disuruh pelayannya diisi dengan air biasa adik-adik, air sampai penuh gitu. Tuhan Yesus bilang gitu ke pelayannya. Kemudian sebenarnya pelayannya juga bingung. Ini kan kita kehabisan anggur, tapi kok disuruh isi tempayannya pakai air ya. Tetapi kemudian pelayan itu melakukannya adik-adik. Jadi para pelayan itu mengambil tempayan kemudian mengisinya dengan air sampai penuh seperti yang dilakukan atau diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi diisi tuh adik-adik, penuh ada 6 tempayan. Kemudian setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bilang, nah udah penuh kan? Sekarang bawa minuman ini dan kasih kepada pemimpin pesta. Para pelayannya bingung, waduh kita ini kan kehabisan anggur dan ini tempayannya diisi pakai air. Kok disuruh kasih ke pelayan pesta ya? Tapi kemudian mereka melakukannya adik-adik para pelayan itu. Kemudian dibawa semua tempayan ini dikasih ke pemimpin pesta. Kemudian pemimpin pesta itu minum. Gitu. Enak banget anggur ini, kata pemimpin pesta. Pemimpin pesta minum lagi. Anggurnya enak, bahkan lebih enak dari yang pertama. Lah, para pelayan itu bingung. Waduh, itu kan sebenarnya isinya air. Sekarang berubah menjadi anggur. Nah, itu adik-adik. Ternyata apa yang terjadi? Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Air yang tadinya diisi di dalam tempayan berubah menjadi anggur dan gak cuma anggur biasa. Ketika pemimpin pesta itu meminumnya, anggurnya ini anggur yang lebih enak dari yang pertama yang disediakan sebelum-belumnya adik-adik. Kemudian pemimpin pesta itu langsung memberikan kepada tamu-tamu untuk minum, kepada mempelainya untuk minum. Kemudian tamu-tamu dan mempelai, tamu-tamu itu memuji pemimpin pesta, memuji yang punya gawe gitu ceritanya ya, yang menikahnya. Buset, anggurnya ini enak banget. Biasanya nih orang kalau ngasih minuman itu yang enak dulu, baru kemudian yang kurang baik. Tapi kamu ini ya, ini anggur datangnya belakangan, jadinya belakangan, tetapi ini yang terbaik. Adik-adik apa yang terjadi? Apa karena pemimpin pesta? Apa karena mempelainya? Kita tahu ya bukan. Tetapi apa? Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Hebat gak adik-adik? Hebat gak? Ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus ketika pelayanannya di muka bumi. Mukjizat pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Wede, hebat nggak Tuhan Yesus kita? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Iya. Adik-adik, nah dari cerita ini apa coba yang kita bisa ambil untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan kita? Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama adalah kita lihat ketika Tuhan Yesus disuruh sama ibunya, "Ibu, apa yang engkau ingin lakukan? Apa yang engkau ingin aku lakukan, waktuku belum tiba." Jadi Tuhan Yesus pada saat itu tahu sebenarnya Tuhan Yesus belum memulai pekerjaannya di muka bumi. Tetapi karena Ibu Yesus yang memintanya, Tuhan Yesus siap setiap saat. Tuhan Yesus siap sedia saudara. Nah kita juga harus seperti itu.
Jadi ketika kita berada dalam suatu situasi di mana kita harus beriman kepada Tuhan, mungkin menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga harus siap sedia. Jangan bilang, aku kan masih kecil, aku belum bisa apa-apa tante. Semua orang, semua anak-anak Tuhan dituntut untuk selalu siap sedia. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Misalnya nih contoh yang kecil aja. Tiba-tiba di rumah ada oma lagi sakit. Oma diem aja. Oma tiduran aja. Adik-adik tahu dong, oma kayaknya sakit nih. Apa yang kita bisa lakukan adik-adik? Kita bisa samperin oma, adik doain ya biar cepet sembuh ya. Kemudian adik-adik bisa doain oma, bisa doain juga papa, mama yang sedang sakit. Jadi jangan bilang, aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa, aku belum ngerti, aku belum bisa. Semua anak-anak Tuhan pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan cara, Tuhan yang memberikan hikmat buat adik-adik melakukan apapun. Nah, jadi sebagai anak Tuhan yang pertama kita belajar kita harus siap setiap saat. Kemudian yang kedua apa? Apa yang dilakukan oleh para pelayan tadi? Mereka taat loh adik-adik ya. Disuruh ngisi air, taat. Disuruh ngambilin ke pemimpin pesta, taat. Seandainya para pelayan tuh bilang, isi sama air, gak mau ini kan kita butuhnya anggur bukan air gitu. Kalau mereka begitu gimana? Mukjizatnya tidak akan terjadi kan adik-adik. Nah, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita harus taat. Yang pertama siap sedia, yang kedua kita harus selalu taat. Apa kata Tuhan dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan, melalui didikan orang tua, melalui didikan guru-guru, kita harus selalu taat. Iya Tuhan, oke Tuhan, baik Tuhan, saya lakukan. Gitu ya adik-adik ya. Dan kemudian yang ketiga apa? Kita harus selalu percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Jadi sekalipun air diisi kemudian dibawa ke pemimpin pesta, tapi kita percaya Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyatakan bagi kita air biasa Tuhan Yesus sanggup ubahkan menjadi anggur. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sanggup mengubah segala kesulitan kita. Asal kita percaya, kita taat, kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ingat ya adik-adik ya, mukjizat pertama, air menjadi anggur, mengajarkan kita untuk siap sedia, taat, percaya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalipun di rumah, sekalipun belajar di rumah, beraktivitas di rumah, kita tetap memelihara iman dan percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan hari ini secara singkat, biar menjadi berkat buat kita semua. Nah, Tante Erni juga hari ini ada satu ayat hafalan nih buat adik-adik, gak panjang kok. Adik-adik harus bisa ya semuanya ya nanti menghafal di rumah, kemudian mengirimkan videonya juga untuk guru-guru sekolah minggunya. Nah ayat hafalan kita hari ini itu diambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang ke-12. Nah Mazmur pasal 9 ayat yang ke-12 Tante Erni bacain dulu, adik-adik nanti nyimak dan kemudian bikin videonya ya. Mazmur pasal 9 ayat 12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan, Mazmur 9 ayat 12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi.
Ya, adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita. Ceritanya tentang perkawinan di Kana. Sip, dengerin semuanya. Oke, kita mau akhiri ibadah kita. Kita tadi sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sudah dengerin cerita. Saatnya kita mau tutup ibadah kita. Kita mau angkat sebuah lagu pujian penyembahan yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita mau berdoa dulu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat ibadah online sekolah minggu hari ini. Biarlah kami semuanya boleh bersuka cita, kami boleh lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi taat akan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, memberkati orang tua kami, memberkati segala yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah semuanya itu kami boleh senantiasa bersyukur dan senantiasa bersyukur kepadamu. Kembali ingatkan kami Tuhan pada ibadah online berikutnya. Biarlah kami tetap bersemangat walaupun kami beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Ada tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku.